Well differentiated dan self-critical. Ini katanya Gordon Allport, ciri pertama kematangan beragama itu well differentiated dan self-critical. Well differentiated itu paham benar tentang dirinya, ngerti benar tentang posisinya. Self-critical itu mampu menasehati diri, mampu membaca kelemahan-kelemahan diri. Cirinya 6. Jadi cirinya orang beragama yang dewasa, yang well differentiated and self-critical itu 6. Yang pertama apa? Taat. Patuh, ya. Agama kan yang nomor 1 ya keimanan. Kepatuhan. Jadi kalian wawasanmu luas sekali, ilmumu dalam sekali tentang agama, tapi tidak ada nilai keimanan di situ, tidak ada kepatuhan di situ, ya sebenarnya belum disebut kalian beragama secara dewasa. Justru yang pertama-tama kedewasaan beragama itu dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Ini syarat pertama ya, karena kalau tidak ada ini ya wassalam, wilayahnya bukan agama lagi. Mungkin kalian kritis, mungkin kalian ilmiah, tapi ketika iman, ketaatan, kepatuhannya tidak ada, ya mungkin hanya jadi filsafat saja, bukan lagi ranah agama. Jadi yang pertama taat, kemudian observatif. Ini bahasanya ilmiah, tapi kalau diterjemahkan sederhana ya orang beragama ya meskipun awalnya patuh, taat, beriman, ya harus ngerti dasarnya, mencari-cari argumennya. Itu namanya observatif. Jadi, menurut yang saya pahami, saya harus percaya ini, saya harus melakukan ini. Tapi kira-kira dalilnya apa sih? Dasarnya apa sih? Argumennya apa sih? Alasannya apa sih? Nah, itu namanya observatif. Iman plus paham itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada iman saja. Ini di beberapa sesi, saya lupa sesi apa pernah saya sampaikan. Karena begitu kita paham, itu kan keimanan kita tambah mantap. Mengapa sih kita harus patuh pada orang tua? Itu kalau dikurangi paham, itu ya mungkin kita tidak terlalu serius patuh pada orang tua. Tapi kalau kita nyari argumen, nyari dasar, kita mengobservasi bukti-bukti ini loh, mulianya orang tua itu. Sehingga kita harus menghargainya. Bahkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu dan seterusnya. Ini kan mengobservasi dasar argumen. Loh, kalau tadi kita hanya percaya, ya mungkin percaya, beriman, jalan. Tapi begitu ngerti dasarnya, tambah mantep kita berbakti pada orang tua. Tambah serius kita melayani orang tua. Itu karena ada observasi tadi. Kita nyari dasar, nyari dalil. Oke, itu ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah kritis. Nah, kalau kritis ini ya tadi kan nyari bukti, nyari argumen. Cuma ya jangan diterima begitu saja. Dikritisi, akalnya dipakai. Cocok enggak sih argumen tadi? Relevan enggak sih? Valid enggak sih? Maksudnya sama enggak sih? Kalau untuk kasusku bisa dipakai enggak sih? Ini universal apa hanya parsial saja? Manfaatnya untuk peristiwa tertentu apa untuk semua peristiwa? Itu namanya kritis. Itu bagian dari self-critical tadi, itu sikap kritis. Nah ini, kalau ini mungkin harus latihan, banyak ilmu, makanya kita selalu menegaskan dalam ngaji ini, ayo jangan bosan-bosan cari ilmu, jangan bosan-bosan istiqomah nambah wawasan tentang apapun.
Itu bekal kita untuk kritis dan observatif. Yang keempat, reflektif. Reflektif ini momen evaluasi. Jadi momen menilai. Tadi saya menjalankan ini, dasarnya ini, sudah tak cek dasarnya benar. Apakah yang saya jalankan sudah tepat? Itu reflektif. Apakah kalau saya ungkapkan seperti itu sudah sesuai? Lah itu reflektif. Reflektif itu momen seperti kalau pas ngaji gini terus saya dengerin sendiri rekamannya mungkin lewat YouTube. Loh kok saya tadi keliru ya ngomongnya, kok saya tadi keceplosan apa ya? Itu momen reflektif sebenarnya. Saya itu loh, kita ini setiap Rebu malam Kamis ngaji 2 jam. Ini sebenarnya efektif enggak sih? Atau kita kurangi sajalah setengah jam. Enaknya gimana ya? Itu momen reflektif. Kalau hidup kita ingin naik kelas, ingin semakin baik, ya memang harus ada momen-momen reflektif. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk atau terlalu ambisius, terlalu terobsesi oleh macam-macam aktivitas dalam hidup kita, momen reflektif ini hilang. Ketika momen reflektif ini hilang, ya hidup kita, kalau bahasanya teknik itu tidak tepat guna. Tidak tepat guna itu mungkin kalau tadi kita mau ngerem sebentar terus mengevaluasi, hasilnya lebih baik. Karena kita tahu kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Nah, semoga momen-momen seperti ngaji di malam hari semacam ini sebagian bisa kita jadikan momen reflektif, merefleksikan hidup kita selama ini. Sudah maksimal apa belum? Kalau Allah memberi tenaga kita 100, apakah yang 100 ini sudah kita alokasikan untuk kebaikan semua? Atau seandainya ada yang tidak pasti baiknya, kira-kira persentasenya lebih besar yang baiknya apa yang tidak pasti baiknya, dan seterusnya. Ini namanya momen reflektif. Ini juga ciri beragama secara dewasa. Kemudian ada juga ciri beragama yang dewasa itu yaitu tidak dogmatis. Tidak dogmatis ini maksudnya iya kita mengimani sesuatu, kita meyakini sesuatu, isi imanmu benar. Cuma kalian yang manusia ini kadang-kadang keliru. Jadi tidak dogmatis itu tidak matok dogma. Itu nyambung dengan ciri selanjutnya, tidak fanatik. Tidak fanatik itu tidak matok sikap, matok perilaku. Jadi tidak dogmatis dan tidak fanatik itu diawali dari tadi kesadaran yang kritis bahwa aku bisa saja salah, aku bisa saja keliru. Al-Quran pasti baik, pasti benar. Tapi pemahamanku terhadap Al-Quran bisa keliru. Karena aku ini manusia, ada nafsunya, ada hasratnya, ada ambisinya. Maka beriman ya, tapi harus selalu kritis. Kita evaluasi terus, jangan-jangan sikap keimananku ini keliru. Tidak fanatik berarti ya tidak berhenti di situ terus. Coba dievaluasi, aku ini semacam ini benar enggak sih? Aku ini ikut saja apa kata tokoh ini cocok enggak sih? Aku ini mati-matian membela aliran ini relevan enggak sih? Nah, itu namanya kritis. Ini berarti beragama secara dewasa. Jadi mengkritisi itu bukan berarti kemudian terus, wah berarti mau ganti aliran nih Pak, mau ganti ajaran. Enggak. Tapi terbuka, siap kalau ada masukan-masukan, wawasan-wawasan baru yang memang buktinya kuat bahwa yang kemarin saya salah, ya saya siap berubah. Ini orang dewasa. Tapi kalau tawaran-tawaran baru itu ternyata juga dasarnya lemah, tidak cocok,
dengan hidup saya, atau tidak sesuai dengan dasar-dasar keimanan yang saya yakini, jadi saya tetap dengan yang lama. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu hidup mati, harga mati, right or wrong harus ini. Itu namanya dogmatis dan fanatik. Cirinya orang dewasa itu terbuka, mau menerima masukan dan siap berubah kalau memang harus berubah. Mau mengakui salah kalau memang terbukti yang kemarin-kemarin saya melakukan kesalahan. Nah, itu ciri selanjutnya dari kematangan beragama, bagian well differentiated dan self-critical menurut Gordon Allport, seorang tokoh psikolog.